masih menekankan check and balance di seluruh institusi negara. Nah, di Indonesia, kita bisa melihat check and balance itu bisa dilihat dari ada tidaknya wewenang pada sebuah institusi. Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan juga DPD ini dilihat sebagai kembali meletakkan kekuasaan itu kepada tangan eksekutif dan juga legislatif. Nah, apakah revisi Undang-Undang MD3 ini tadi akan menguntungkan kita sebagai bangsa atau justru patut ditinjau ulang? Dan bagaimana kita bisa mempercepat pemberantasan korupsi di negeri ini? Pemirsa, inilah Lawan Bicara, bukan hanya sekedar debat, tapi adu argumentasi yang bermartabat. Pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah terbesar yang harus dituntaskan oleh pemerintahan baru. Bagaimana tidak? Dari sejumlah harapan masyarakat terhadap pemerintahan baru yang disurvei lembaga penelitian, terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi menjadi urutan pertama. Saat ini, setelah 16 tahun pasca reformasi, Indonesia masih memiliki ranking dan rating yang tinggi dalam hal korupsi dibanding negara-negara lain. Pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda besar perwujudan tata pemerintahan yang bersih dan baik seolah terjebak pada tataran retorika semata. Satu dasawarsa terakhir, mata publik disuguhi deretan kasus korupsi yang kian menggila. Fenomena korupsi telah menjadi persoalan krusial yang kian berkepanjangan di negara Indonesia. Implementasi desentralisasi politik dan ekonomi tidak lantas membuat angka tindak pidana korupsi menurun, namun justru semakin menjadi. Kasus-kasus besar yang menyangkut elit politik, petinggi aparat penegak hukum, hingga pejabat publik terus muncul susul-menyusul. Mulai dari kasus Gawat Bank Senturi, kasus Cicak lawan Buaya, kasus mega korupsi Hambalang, simulator SIM, korupsi Al-Quran, kasus kuota impor daging sapi, kasus Ketua Mahkamah Konstitusi Akhil Mukhtar, hingga yang terbaru korupsi dana haji di Kementerian Agama. Ironis, korupsi semakin tidak kenal waktu, tempat, dan jabatan. Lalu, seperti apa pemerintahan baru nanti membangun sistem yang akan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, dan seberapa cepat mimpi itu bisa segera terrealisasi? Bagaimana pemberantasan korupsi di pemerintahan berikutnya? Untuk Lawan Bicara pada malam hari ini, kami sudah menghadirkan tim dari masing-masing koalisi. Di sebelah kiri saya ini ada Mas Taufik Basari, politisi dari Partai Nasdem. Tepuk tangannya. Perlu semangat karena Mas Taufik ini masih sendiri. Nanti juga akan ditemani oleh Mas Malik Harmain, politisi dari PKB yang sebentar lagi akan masuk ke dalam Grand Studio. Namun di sisi berikutnya, ini ada dari Martin Huta Barat, adalah politisi Gerindra. Selamat malam Pak Martin. Senang sekali bisa ketemu Anda lagi di sini, dan juga Pak Nundirman Munir, politisi dari Golkar. Terima kasih banyak sudah datang ke sini. Assalamualaikum. Ini dari Koalisi Indonesia Bersatu ya, sudah solid katanya nih koalisinya, tadi sudah announce baru-baru saja. Oke, dan kita juga memiliki panelis pada malam hari ini. Yang pertama adalah Donald Faris, peneliti bidang hukum dari Indonesia Corruption Watch. Tepuk tangannya Mas Donald. Terima kasih banyak Mas Donald. Dan juga ada Bapak Neta Espane, ini dari Indonesia Police Watch, Ketua Presidium Indonesia Police Watch. Terima kasih banyak para panelis sudah bergabung bersama kami. Mungkin saya ke Mas Donald terlebih dahulu. Mas Donald, ini banyak sekali kekhawatiran, terutama kemarin ada koalisi masyarakat sipil yang menyatakan bahwa ada hal-hal yang bisa mengganggu adanya pemberantasan korupsi dengan adanya Undang-Undang MD3 ini. Nah, bagaimana Anda melihat permasalahan yang ada? Betulkah nih sebegitunya mengkhawatirkan adanya UU MD3 untuk pemberantasan korupsi sendiri? Ya, Undang-Undang MD3 ini kan lahir dari injury time, proses akan bergantinya transisi kekuasaan. Jadi lahirnya Undang-Undang MD3 ini sebenarnya tidak bisa kita lepaskan dari konstelasi politik yang lahir pasca pileg dan kemudian menuju pilpres. Ada banyak pergulatan di situ. Ada dari dimensi politik, ada dari dimensi penegakan hukum terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, kami memang mengidentifikasi beberapa persoalan yang menjadi katakanlah sebagai tembok besar upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Semisal bubarnya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN, kemudian juga terkait dengan perizinan dalam proses pemeriksaan terhadap anggota DPR. Itu hanya sekelumit persoalan
dari proses legislasi terkait dengan Undang-Undang MD3 yang sudah digulirkan oleh DPR dan sudah disahkan oleh paripurna. Menarik dari opening statement dari Mbak Andi ini bahwa untuk siapa produk hukum Undang-Undang MD3 ini? Apakah kemudian MD3 ini akan menggerakkan bandul parlemen 2009 sampai dengan 2014 yang dinilai banyak pihak korup kepada arah yang lebih baik dengan munculnya produk hukum baru tersebut, atau justru menggiring mereka ke wilayah yang semakin suram karena semakin sulit untuk disentuh oleh proses hukum baik oleh kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan korupsi. Nah, nanti kita akan mendengar masing-masing apakah benar arahnya ke situ, karena kalau kita lihat dari banyak pasal akan muncul multi tafsir di antara para pembentuk undang-undang dan termasuk juga dari masyarakat sipil itu sendiri. Baik, siapa yang diuntungkan berarti ya Mas Donald? Oke, tepuk tangannya untuk Mas Donald Faris dari ICW. Langsung saya ke Pak Neta. Pak Neta ini dari Abraham Samad menyatakan Ketua KPK kita bahwa kalau KPK sendiri masih ada Undang-Undang KPK, kemudian ada Undang-Undang Tipikor, artinya mereka bisa bekerja dengan dua undang-undang itu. Nah, justru hambatan pemeriksaan sendiri itu ada nantinya ada di jaksa dan juga di polisi. Nah, betul Pak, seperti itu. Jadi sebenarnya polisi juga ruang geraknya jadi terbatas dong dengan adanya ini. Saya kira dengan adanya Undang-Undang MD3 ini, polisi yang paling dilumpuhkan ya, paling dirugikan. Tapi saya sebelum ke sana saya coba melihat satu esensi ya, sesuatu yang tragis. Undang-Undang MD3 ini lebih parah ketimbang Undang-Undang Susduk. Undang-Undang Susduk itu parlemen itu diprotek oleh presiden, oleh Mendagri dan gubernur ketika dia bersalah. Tapi lewat Undang-Undang MD3 mereka memprotek diri sendiri. Jadi sepertinya ada upaya membangun dinasti legislatif, membangun mafia legislatif ya, untuk tidak tersentuh hukum, untuk melindungi dirinya sendiri. Ini satu tragedi saya kira ya, undang-undang ini. Karena kalau kita lihat 30 hari ya yang diberikan waktu kepada mahkamah mahkamah kehormatan dewan itu 30 hari. Padahal ada salah satu undang-undang yang mengatakan tindak pidana pemilu itu hanya polisi dikasih waktu hanya 14 hari untuk menyelesaikan itu. Bagaimana mungkin? Ya. Tumpang tindih. Sementara kita lihat dari kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dari 2007 sampai 2012 itu ada 53 anggota legislatif yang diperiksa KPK terlibat korupsi, 6 diantaranya anggota DPR, tapi 47 lainnya adalah anggota DPRD. Artinya apa? Korupsi di daerah begitu banyak. KPK tidak mungkin memeriksa ini, korupsi-korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif di daerah. Artinya masyarakat berharap pada polisi, gitu ya. Tapi dengan adanya undang-undang ini, polisi tidak bisa berbuat banyak di sana, sehingga korupsi anggota legislatif di daerah itu akan terselamatkan, akan aman gitu ya. Inilah kenapa kemudian Indonesia Police Watch berkesimpulan bahwa ada upaya membangun dinasti korup di legislatif, membangun mafia korup di legislatif untuk melindungi dirinya sendiri. Ini satu tragedi. Baik, membangun dinasti di legislatif, ada mafia legislatif. Karena mungkin ini yang berdua dulu yang sudah hadir, saya ingin ke Koalisi Indonesia Bersatu, Pak Martin dan Pak Nurman, juga di komisi ini kan yang dibahas di komisi Anda, di komisi 3. Nah betul Pak, ini ada upaya katanya ini justru membuat mafia legislatif sendiri dengan adanya Undang-Undang MD3 ini. Saya kira itu tidak benar ya. Karena Undang-Undang MD3 ini mengatur tentang DPR, MPR, DPD. Jadi misalnya kalau soal korupsi, tidak ada di dalam Undang-Undang MD3 ini membentengi anggota DPR terhadap soal korupsi. Di sana diberikan kewenangan terhadap lembaga yang mendapat tugas memberantas korupsi bisa melakukan penyidikan, meminta keterangan anggota DPR tanpa harus meminta persetujuan Majelis Kehormatan. Terhadap pelanggaran di luar soal korupsi, ada soal pidana ringan. Yang diduga pidana ringan, ada yang pidana berat. Kalau pidana berat yang memberi implikasi kepada anggota DPR, di sana Majelis Kehormatan itu harus mengadakan sidang dengan panel. Panel itu adalah melibatkan orang luar lebih banyak daripada anggota majelis. Kalau itu memberikan implikasi yang berat pada anggota DPR. Tapi kalau misalnya ada anggota DPR dituduh misalnya tidak bayar utang, menggelapkan hanya 2,5 juta, belum apa-apa, sudah harus diributkan. Ini kan bisa disampaikan kepada Majelis Kehormatan, lalu nanti menanyakan kepada
yang bersangkutan. Ya. Jadi intinya adalah supaya ada etiknya begitu ya. Sebab kalau sekiranya dalam jangka waktu 30 hari tidak keluar izinnya, itu juga bisa langsung gitu. Baik. Hanya misalnya kalau kita lihat notaris, dokter, atau yang mana-mana juga ada majelis etiknya, kok DPR tidak ada begitu majelis kehormatan yang memberikan penghargaan yang pas kepada anggota DPR, tidak serta-merta, tetapi iya, ajukan izinnya. Oke, Pak Nundirman, ini berarti kalau misalnya dari Majelis Kehormatan DPR bilang oh dia nggak salah kok anggota ini, artinya berarti dia tidak bisa diproses dong. 30 hari kemudian jadi bisa dihilangkan dong misalnya ada barang bukti yang memberatkan. Ada perbedaan di sini. Kalau dia statusnya sebagai tersangka, itu tidak ada batasan ini. Jadi seperti dikatakan Pak Martin tadi, untuk tidak pidana khusus, penegak hukum bisa langsung. Dia tertangkap tangan atau dalam hal terpenuhi unsur delik dia sebagai tersangka. Tapi kalau dia misalnya katakanlah tidak pidana umum seperti tadi disampaikan, yang tidak menyangkut tidak pidana khusus, maka memang harus ada keputusan dari majelis kehormatan tadi atau mahkamah kehormatan. Dan di situ pun sebetulnya ruang gerak yang selama ini tabu dimasuki itu udah kita buka. Artinya dari pihak independen udah boleh masuk. Misalnya Pak Neta masuk dia di situ sebagai jadi di majelis. Nanti ini lebih bisa diawasi dengan adanya ini ya Pak ya. Jadi pihak netral tadi, pihak independen tadi udah bisa masuk. Yang selama ini nggak bisa masuk. Itu pertama. Lalu yang kedua, permasalahannya adalah kalau dia dipanggil hanya dimintai keterangan sebagai saksi, itu diperlukan izin dari katakanlah mahkamah kehormatan tadi. Memang itu udah di mana-mana sama. Termasuk di organisasi-organisasi yang sifatnya profesional seperti tadi Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Notaris dan sebagainya. Pak Nundirman, kita tahan dulu argumennya. Saya tahu pasti Mas Tobas ini sudah pengen mengutarakan ketidaksetujuannya, tapi setelah jeda para berikut tetaplah bersama Lawan Bicara. Anda kembali menyaksikan Lawan Bicara dan sudah hadir politisi PKB Bapak Malik Harmain. Pak Malik, Anda salah satu yang walk out nih pada tanggal 8 kemarin, sehari sebelum pemilu, dan ada 3 fraksi yang walk out ketika Undang-Undang MD3 diketuk palu pada saat itu. Alasannya kenapa Pak? Ya, ada 3 fraksi yang walk out waktu itu dan kami sadar benar melakukan walk out itu, dan bagi kami walk out adalah salah satu cara demokrasi untuk tidak mengatakan tidak bertanggung jawab kepada apapun hasil keputusan paripurna waktu itu. Karena kalau kita tidak walk out, ya tetap saja kita kalah. Jadi mendingan kita mengatakan kepada publik, kepada masyarakat, kita sudah berupaya untuk melakukan sesuatu, terutama di paripurna, meskipun kemudian kelompok yang lain, 6 fraksi yang lain dengan segala kekuatannya terus memaksakan untuk mengesahkan RUU MD3 itu. Ada beberapa alasan kenapa kami walk out. Yang pertama tentu saja, sejak awal pembahasan RUU MD3 ini sudah kelihatan pemaksaan begitu, tanda petik ya. Kami di beberapa fraksi, terutama dengan PDIP, intens sekali berkomunikasi. Ada beberapa pasal yang menurut kami memang cenderung dipaksakan untuk disepakati dan untuk diputuskan. Kalau soal pemberantasan korupsinya, apa yang kira-kira ini kurang srek lah buat fraksi PKB sendiri? Salah satu isunya di samping isu yang lain adalah tentang pemberantasan korupsi. Kami melihat bahwa seolah-olah kemudian anggota DPR itu terkesan ingin membatasi kekuatan lain, dalam hal ini penegakan korupsi atau penegak korupsi, untuk untuk melakukan proses hukum terhadap anggota DPR. Kami sadar bahwa memang DPR punya hak protokoler, dan hak protokoler itu harus dilindungi, dan DPR itu pejabat, karena itu negara, pemerintah, siapapun harus tetap melindungi dan menghormati hak protokoler yang dimiliki oleh anggota DPR, termasuk di undang-undang itu. Tetapi bagi kami hak protokoler itu tidak kemudian melanggar, bahkan mengganggu, bahkan mungkin bisa mengganggu proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Dan dilihat adanya di sini beberapa pasal yang ada sekarang itu memang cenderung membuat seolah-olah kemudian anggota DPR sulit kesentuh dalam proses hukum. Jadi tadi kalau kata Panet itu ada kayak dibuat dinasti legislatif, Anda juga melihatnya dari fraksi melihatnya seperti meskipun itu? Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Nundirman tadi ada pidana khusus yang saya kira itu tidak bisa diatasi dengan tidak harus dilakukan dengan izin. Tetapi menurut saya bahwa saya khawatir beberapa draft, beberapa klausul, terutama beberapa pasal itu
dipakai oleh anggota DPR, terutama oleh Badan Kehormatan atau Mahkamah Kehormatan yang hari ini dilakukan, itu dipakai untuk menghindari kejaran begitu tuntutan hukum dari penegakan hukum yang menjadi pikiran kami. Baik, ada penyalahgunaan wewenang. Nah, bagaimana Mas Tobas melihatnya? Partai baru Nasdem melihat adanya polemik ini dan Anda kebetulan satu koalisi dengan PKB. Ya, kita tentu mengharapkan DPR ke depan adalah DPR yang akuntabel dan transparan. Kalau kita melangkahkan, kita tentu ingin melangkah yang lebih baik. Nah, tapi sayangnya memang kemudian Undang-Undang MD3 yang baru ini seolah-olah membuat adanya penambahan perlindungan, ya, additional protection terhadap anggota-anggota DPR terkait dengan penegakan hukum. Ya. Penegakan hukum ini kan harus berjalan secara efektif dan efisien, sehingga ketika ada permasalahan-permasalahan hukum, maka sebisa mungkin dibuat, jangan sampai ada hambatan di situ. Nah, yang menjadi soal adalah Undang-Undang MD3 ini juga membuat jarak antara lembaga DPR dengan rakyat. Bahwa seolah-olah ketika DPR yang baru nanti terbentuk, maka itu akan menjadi diri sendiri yang terpisah dengan rakyat. Padahal lembaga DPR ini adalah milik rakyat juga. Artinya rakyat harus bisa melihat bahwa anggota-anggota DPR yang duduk di sana, yang hasil pilihan dari rakyat ini, mengedepankan persamaan di depan hukum, mengedepankan satu semangat yang sama agar kita dapat membantu penegakan hukum bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, ini yang sayangnya tidak berjalan. Dan kemudian juga ada beberapa ketentuan yang di dalam Undang-Undang MD3 itu yang menekan akuntabilitas DPR, ya. BAKN itu dihilangkan dan sebagainya. Saya pikir ini juga harus kita kaji ulang lah. Ya, kita tidak ingin semakin jauh lah lembaga DPR dengan harapan masyarakat. Jadi memang sebelum pasal yang berbicara tentang penyidikan itu ada pasal sebelumnya yang mengatakan bahwa DPR itu punya hak imunitas atau kekebalan hukum. Tetapi kekebalan hukum yang dimaksud di Undang-Undang MD3 hasil revisi itu adalah sikap, tindakan, pernyataan ketika DPR melakukan rapat. Apakah melaksanakan tugas di gedung parlemen itu atau di luar. Nah, itu yang kemudian, tetapi menurut saya bukan berarti kemudian hak protokoler atau hak imunitas itu sama sekali tidak menghalangi orang untuk diproses hukum sama dengan yang lain. Nah, karena itu menurut saya memang ada penafsiran yang berlebihan, tanda petik ya, terhadap hak protokoler atau hak kekebalan hukum yang ditafsir oleh anggota DPR sendiri. Ada hak penafsiran yang berlebihan nih dari hak imunitas ini? Saya kira adalah penafsiran yang keliru. Karena tidak ada satu ayat pun di dalam Undang-Undang MD3 itu yang menghalangi pemeriksaan anggota DPR dari kasus korupsi. Malah dijelaskan bahwa dalam kasus-kasus khusus, tindak pidana khusus, maka anggota DPR itu bisa diminta keterangan, bisa dipanggil, bisa ditangkap tanpa harus ada izin majelis kehormatan. Hanya terhadap persoalan yang menyangkut soal pidana tadi. Kalau polisi mau minta keterangan, andai kata dalam 1 bulan tidak ada izin, maka bisa dilakukan. Jadi hanya sebenarnya soal masalah memberi ruang saja, ada etiknya. Kalau kasus-kasus yang dimintakan keterangan atau pemeriksaan terhadap anggota DPR, kasus yang pidana ringan atau pidana yang berat. Kalau pidana berat malah itu tadi, ada keterlibatan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat ikut di dalam panel ahli untuk memeriksa anggota DPR tersebut. Jadi sebenarnya ini sudah kemajuan kalau dilihat dari satu segi. Tapi saya sebenarnya ingin tahu, apakah karena itu makanya PKB dan PDIP walk out kan gitu? Karena kalau kita lihat ini sama-sama kita bahas. Ini sudah kita bahas ini di balik 2 tahun ya. Nah, sudah 2 tahun lebih ini soal tapi masalah. Tapi ini kalau misalnya tadi soal minta izin kepada Mahkamah Kehormatan ini kan tadi kan ada dikatakan 30 hari sebelumnya. Sedangkan itu waktu yang cukup lama. Tadi kita setuju di sini kalau misalnya nanti ada kekhawatiran misalnya barang bukti bisa dihilangkan. Akhirnya tidak dikasih izin juga sama Mahkamah Kehormatan sendiri. Dan bagaimana nih Anda dari koalisi sendiri untuk melihat kekhawatiran ini? Ya, jadi begini sebenarnya tidak seperti itu ya. Justru kita sekarang membuka ruang kepada masyarakat untuk partisipasi. Tapi ada yang satu saya perlu garis bawahi, tadi sudah disampaikan secara tidak langsung oleh Pak Martin ya. Sebetulnya pasal yang membuat teman-teman itu walk out adalah pasal yang mengatur mengenai pimpinan DPR, ketua DPR.
Sedangkan yang lain ini nggak ada masalah. Oke. Jadi di sini jadi persoalan sebetulnya. Oke, kita balik lagi ke ruang soal pemberantasan korupsi. Saya langsung lempar saja ke Mas Donald. Mas Donald, Anda tadi sudah melihat argumentasi dari keduanya. Silakan pertanyaan dari Anda. Ya, kalau Pak Martin menggarisbawahi tadi bahwa pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi tidak memerlukan izin. Itu ada di, sayang beliau tidak menyebutkan pasalnya pasal berapa. Itu ada di pasal 245 Undang-Undang MD3 walaupun belum dibeli nomor. Tapi yang menarik adalah beliau menggarisbawahi ini adalah langkah maju. Saya keliru. Menurut saya ini bukan langkah maju karena undang-undang ini sama dengan undang-undang yang lama. Itu catatan pertama. Undang-undang ini sama. Yang membedakan, sebentar Pak Martin, yang membedakan kepada siapa izin itu harus diberikan. Kalau dulu izin diberikan kepada presiden. Kenapa presiden? Karena presiden ada chief of state, kepala negara, dan ada kuasi legislatif di situ. Jadi dalam sistem ketatanegaraan ada kuasi legislatif di situ dan kuasi yudikatif di situ. Maka izin itu diberikan kepada presiden. Presiden berhak memberikan izin. Dan itu yang kemudian dipraktekkan di Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dan izin itu dicabut loh Pak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi dulu kalau kepala daerah mau diperiksa oleh kepolisian dan kejaksaan minus KPK itu butuh izin dari presiden. Sekarang kita sudah melakukan judicial review, pasal 36 Undang-Undang 32 tahun 2004 itu sudah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi presiden tidak lagi right to confirm, tetapi right to inform. Jadi hanya diberitahukan kepada presiden. Seharusnya kami ingin di luar tindak pidana korupsi, saya sepakat tadi tindak pidana korupsi, tetapi di luar tindak pidana korupsi termasuk dengan tindak pidana umum di situ, hanya butuh right to inform saja kepada Mahkamah Kehormatan DPR, bukan right to confirm. Itu adalah dua hal yang berbeda. Right to inform. Bapak-bapak silakan menanggapi setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama Lawan Bicara. Kali di Lawan Bicara saya langsung saja ke Koalisi Indonesia Bersatu. Tadi dari Mas Donald sendiri mengatakan bahwa sebenarnya kalau Mahkamah Kehormatan ini justru harusnya hanya right to inform ya, bukan right to confirm. Nah, bagaimana tuh Anda melihat itu? Tanggapan Anda apa? Saya jelaskan dulu bahwa yang saya sebut ada langkah maju adalah undang-undang ini. Undang-undang MD3 ini dibandingkan dengan undang-undang MD3 yang lama, bagi kami ada satu langkah maju. Salah satu contoh, Gerindra di dalam undang-undang MD3 lama tidak boleh ikut menjadi anggota Badan Kehormatan. Jadi tidak ada. Ada juga partai yang seperti itu diadili di dalam Badan Kehormatan DPR, tidak ada orangnya di sana, akhirnya dia gampang saja dibuat putusan yang menyangkut terhadap anggota DPR tersebut. Sekarang sudah ada, seluruh fraksi menjadi anggota Majelis Kehormatan. Nah yang kedua adalah ada panel ahli yang bisa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat seperti Bapak berdua, kalau ada kasus anggota DPR yang menyangkut hal yang berat ya, yang berimplikasi kepada posisi dan kedudukannya. Jadi dilibatkan masyarakat, tidak lagi tertutup selama ini. Kemudian adalah soal DPD. DPD ini selama ini kita bingung karena DPD kita bentuk tidak ada kewenangannya. Dalam membahas undang-undang juga tidak. Sekarang ini DPD sudah dilibatkan di dalam rangka pembahasan undang-undang, juga ikut membuat daftar inventaris masalah. Jadi daftar inventarisasi masalah itu sudah ikut DPD. Jadi ada beberapa hal kalau kita bedah dari Undang-Undang MD3 ini yang lebih meningkatkan posisi DPR, MPR maupun DPD. Oke, nah Pak Nurdirman, jadi jangan sampai ada anggapan kan di sini tadi tuh Mahkamah Kehormatan itu justru nantinya akan menghambat pemberantasan korupsi di Dewan sendiri. Nah, bagaimana Anda menanggapi anggapan ini, Pak? Ya ini udah jelas apa yang disampaikan tadi ya nggak benar kan. Tadi kan yang dibicarakan bagaimana kalau tidak pidana umum. Kalau tidak pidana korupsi udah jelas, atau narkoba dan sebagainya, itu tidak berlaku di undang-undang ini. Artinya mereka bisa, penegak hukum bisa langsung. Hanya yang masalahnya dengan tidak pidana umum. Dan tidak pidana umum pun suatu kemajuan yang luar biasa dari undang-undang ini, bahwa seperti disampaikan tadi, masyarakat atau pihak-pihak yang netral atau independen itu boleh masuk. Ya. Seperti Pak Neta ya dan sebagainya dari ICW pun udah bisa dia masuk menjadi panel ahli tadi. Dan keputusannya pun menjadi keputusan kita bersama. Malah jumlahnya lebih banyak daripada anggota Majelis Kehormatan. Oke, itu kita lihat dari Undang-Undang MD3.
Nah, saya akan kembalikan kepada panelis di sini karena kita topiknya ini adalah pemberantasan korupsi. Ya, saya dan mau bagaimana... klarifikasi tentang beberapa hal yang disampaikan Pak Martin ya. Nggak, karena begini, jadi kita berdebat memutuskan masalah 30 hari, masalah kenapa ke Mahkamah Kehormatan, kenapa sifatnya itu apakah izin atau segala, itu lama kita berdebat ya. Mulai dari Panja, kemudian sampai Timus Timsin, baru kemudian putus. Nah, meskipun kemudian kami tidak puas dengan putusan itu. Jadi yang pertama masalah masalah kenapa harus izin ke Mahkamah Kehormatan. Mahkamah Kehormatan itu kan urusan internal kita dan di situ persoalan etik gitu kan. Nah, ini persoalan hukum kenapa kemudian harus izinnya ke Mahkamah Kehormatan. Meskipun waktu itu kita berdebat habis kemungkinan siapa yang mengeluarkan izin atau pemberitahuan. Nah, yang kedua yang masalah penting adalah itu sifatnya konfirmasi, pemberitahuan atau izin. Itu juga jadi perdebatan panjang. Karena nggak mungkin kalau kemudian sampai DPR Mahkamah Kehormatan mengeluarkan izin, boleh tidaknya institusi lain kemudian memeriksa anggota DPR yang mungkin bukti hukumnya kuat gitu, atas dugaan korupsi, itu juga bisa menghalangi. Nah, perdebatan yang ketiga waktu itu adalah tentang waktu. Kenapa kemudian disebut kemudian 30 hari? Waktu itu kita sempat berdebat 14 hari, 7 hari, dan sebagainya. Yang kemudian diputus 30 hari. Nggak penting bagi kami Pak Martin, kenapa waktu itu bisa kemudian membuat bukan teror, tapi mengganggu proses pemeriksaan seseorang. Apakah itu orang biasa atau anggota DPR. Karena itu niat kami bahwa sejak awal kami berpikir DPR itu punya hak protokoler yang harus dilindungi dan diberikan oleh negara, oleh pemerintah. Tetapi jangan sampai hak protokoler itu mengganggu bahkan mengancam proses pemberantasan korupsi. Baik, oke. Itu yang akan Anda perjuangkan terus ya Pak ya, ini hak protokoler ini jangan sampai nantinya disalahgunakan ke depannya. Oke, tapi kita sekali lagi saya ingin kembalikan kepada para panelis karena di sini kita akan berbicara ke depannya nih Bapak-bapak, pemberantasan korupsi jika nantinya pemerintahan kita entah itu dari Koalisi Indonesia Bersatu atau koalisi dari PKB, Nasdem dan PDIP ini menduduki pemerintahan yang baru seperti apa? Nah, mungkin dari Paneta Pani silakan melontarkan pertanyaan. Jadi dengan adanya Undang-Undang MD3 ini, jadi pertanyaan juga bagi kita, bagaimana ke depan ya pemerintahan baru dengan DPR baru, komitmen mereka dalam hal pemberantasan korupsi. Padahal menurut data kita ya, dari 2004 sampai 2013 itu ada 72 orang anggota legislatif yang menjadi terdakwa tersangka korupsi. Ini lebih besar ketimbang gubernur maupun menteri atau kepala lembaga kepala lembaga. Komitmen dari legislatif agak sulit ketika mereka mencoba memprotek diri. Karena di depan hukum kan pada dasarnya semua orang sama. Ketika DPR melahirkan Undang-Undang MD3, seolah-olah mereka merasa lebih tinggi derajatnya ketimbang rakyat yang memilihnya. Jadi menurut Anda ini harus direvisi undang-undang ini? Saya kira harus direvisi. Teman-teman LSM kebetulan Pak Donald ini sudah juga menghimpun ya. Saya kira harus segera kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk ini dibatalkan. Saya setuju dengan panelis yang sebelah kanan tadi ini bahwa Undang-Undang MD3 memisahkan legislatif dengan rakyat. Mereka mencoba eksklusif. Seolah-olah mereka kurang tahu diri setelah dipilih rakyat, mereka mencoba mengistimewakan dirinya sendiri. Oke, Pak Neta, mungkin langsung pertanyaannya aja, berbahaya bagi pemberantasan korupsi ke depan. Pertanyaan untuk kedua kubu, Pak, nanti akan dijawab setelah jeda pariwara berikut. Silakan, Pak Neta. Pertanyaannya untuk kedua kubu? Saya kira pertanyaannya adalah, bagaimana kalau mereka sendiri mencoba memposisikan diri, memprotek dirinya sendiri, tapi sementara ke depan harus saya menginginkan pemberantasan korupsi yang konkret. Komitmennya seperti apa ya Pak ya? Komitmennya seperti apa? Masing-masing koalisi. Masing-masing koalisi akan menjawab sebenarnya nggak ada masalah kalau soal tidak pidana korupsi. Kan berkali-kali kita sampaikan. Soal tidak pidana korupsi, kapan saja, siapa saja nggak ada masalah. Tidak ada masalah, tapi nanti lagi Pak kita tambahkan lagi jawaban Bapak setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama Lawan Bicara. Kita tanyakan komitmen dari masing-masing koalisi. Nah, dari koalisi Nasdem dan juga PKB ini kan juga menyatakan bahwa pemberantasan korupsi ini akan menjadi prioritas utama lah nantinya dari beberapa agenda yang dimiliki. Seperti apa Pak nantinya? Ya, kalau untuk mengkritisi atau merevisi Undang-Undang MD3 yang baru ini ada dua jalur memang. Ada bisa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi ataupun juga legislative review. Nah, ini kan Undang-Undang MD3 yang baru ini kan dihasilkan dari DPR yang lama yang saat ini sedang duduk sebagai anggota DPR.
Nah tentu setelah itu akan ada anggota-anggota DPR yang baru yang bisa melakukan revisi ulang terhadap Undang-Undang MD3 ini dengan legislative review. Saya pikir semuanya terbuka. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah soal semangatnya, ya. Kita juga tadi juga diingatkan oleh Donald ya mengenai adanya putusan MK yang punya semangat untuk mendorong adanya efektivitas penegakan hukum ya termasuk dia di dalamnya pemberantasan korupsi dengan menghilangkan izin tadi ya. Nah tentunya juga semangat ini harus dimiliki oleh DPR sehingga produk undang-undang yang dihasilkan DPR juga punya semangat yang sama bagaimana penegakan hukum itu bisa berjalan secara efektif dan efisien tanpa ada hambatan-hambatan yang ditimbulkan oleh aturan perundang-undangan. Nah ini yang seharusnya juga timbul sehingga kita sama-sama punya semangat yang sama ya agar penegakan hukum bisa berjalan untuk semua orang termasuk juga persamaan depan hukum bagi anggota-anggota DPR. Baik, tepuk tangannya untuk Mas Tobas. Mas Malik, Anda cukup keras ya dengan sampai walk out, kemudian juga masih teguh jangan sampai ini tadi hak impunitas ya, sebetulnya meskipun kita walk out ada beberapa pasal yang memang baik ya di Undang-Undang MD3 itu. Contoh misalkan semangat kita untuk merevisi MD3 itu adalah bagaimana membangun kekuatan melakukan penguatan terhadap komunikasi antara anggota DPR dengan dapilnya yang hari ini menjadi sorotan. Di situ sering jadi masalah. Yang kedua memang kemudian kami pada akhirnya walk out karena memang ada beberapa hal yang menurut kami nggak cocok dan itu dipaksakan. Yang paling mungkin adalah tentang mekanisme menentukan pimpinan DPR RI dan menentukan siapa pimpinan alat kelengkapan. Yang hari ini ada itu semuanya dipimpin. Saya bayangkan kalau kemudian semimpin apa yang terjadi? Semuanya dipilih, semuanya di voting. Apa yang akan terjadi nanti di gedung Senayan itu? Mohon maaf, saya khawatir itu dimanfaatkan untuk transaksi politik dan sebagainya. Yang kedua kemarin berhasil kami stop. Jadi beberapa fraksi memang minta agar mekanisme menentukan pemilihan itu juga berlaku di DPR provinsi dan DPRD kabupaten kota. Saya nggak tahu ceritanya kalau itu nggak bisa kita stop. Alhamdulillah kemarin kita stop. Jadi mekanisme pemilihan itu kemudian hanya berlangsung di DPR RI, tidak untuk DPR provinsi dan yang terakhir saya kira adalah tentang penyidikan. Kami berpendapat sejak awal bahwa DPR kami setuju harus diberi hak protokoler. Ya, DPR saya setuju diberi hak imunitas kebolehan hukum, apakah pernyataannya dan sebagainya. Tetapi hak-hak itu jangan sampai kemudian mengganggu proses penegakan hukum. Itu yang ada di benak kami. Karena itu setiap proses hukum, setiap proses yang berkenaan dengan hukum yang itu nanti secara langsung maupun tidak langsung mengganggu proses penegakan hukum, kami nggak setuju. Silakan komitmennya Bapak-Bapak untuk ya, jadi begini, sebenarnya nggak ada yang diganggu. Kenapa nggak ada diganggu? Itu jangka waktu 30 hari. Setelah 30 hari, itu penegak hukum bisa langsung melakukan tindakan. Itu pertama. Lalu yang kedua, itu ada panel. Panel itu lebih mayoritas panelisnya dibandingkan dengan anggotanya. Jadi kalau mereka voting, mereka bisa menang di situ. Jadi saya rasa dibaca dulu dengan teliti. Nah baru kita memberikan komentar-komentar. Yang kedua, yang saya heran, kita selalu ditujukan alamat ini kepada DPR, khususnya mengenai imunitas. Ada nggak dari misalnya Pak Donald, Pak Pani menyoroti imunitas yang dimiliki oleh penegak hukum? Apakah polisi, jaksa, atau hakim? Termasuk khususnya Hakim Agung. Berkali-kali dia melanggar hukum, melanggar undang-undang, khususnya KUHAP, tanpa ada sanksi apa-apa. Tepuk tangannya untuk Pak Nunirman. Silakan Pak Martin menambahkan sebelum kami lempar ke panelis. Kalau dari perdebatan ini, saya ikuti pertanyaan di benak saya. Ada katanya mau mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Apanya yang mau di judicial review kan begitu? Karena kalau saya lihat ada kaitan apa ini dengan soal masalah Undang-Undang Dasar. Nah, tapi saya kira itu menarik ya. Hanya yang pokok saya kembali kepada Undang-Undang MD3. Undang-Undang MD3 ini adalah produk bersama. Dan itu disepakati bersama. Hanya pada saat walkout itu kan ada satu pasal saja soal masalah komitmennya untuk pemberantasan korupsi Pak untuk dari kalau soal pemberantasan korupsi saya kira kalau kita itu prioritas kita dari koalisi Merah Putih itu prioritas kita. Bagaimana memberantas korupsi ke depan karena itulah yang membuat banyaknya kebocoran-kebocoran keuangan negara kita dan itu harus kita tutup. Salah satu adalah konsisten memberantas korupsi agar rakyat itu bisa kita sejahterakan. Baik, tepuk tangannya tadi sudah kita dengarkan komitmennya Mas Dona, singkat saja melihat komitmen dari mereka berdua mewakili dari panelis.
Undang-undang MD3 seharusnya kan lahir dari konsensus untuk membangun DPR yang lebih baik. Tetapi kalau kita baca, ini lebih lahir kepada cenderung konsensus untuk membangun blok politik antara oposisi dan koalisi. Itu nampak dari segi pembahasan undang-undang. Dan sulit kemudian untuk dibantah dari fraksi yang setuju dan fraksi yang tidak setuju. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju bahwa ada titik maju dari undang-undang ini. Salah satu masuknya panel ahli itu membuat DPR lebih terbuka kepada kelompok-kelompok yang non-struktural di DPR. Tapi harus juga ingat, ada struktur yang paling penting alat kelengkapan DPR, yakni Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang dibubarkan di undang-undang ini. Ini langkah mundur karena BAKN seharusnya menjadi entry point untuk DPR membaca hasil audit BPK sehingga dugaan-dugaan kasus korupsi bisa menjadi terbuka lebih baik. Oke, baik. Jadi harus ditinjau ulang ya. Oke, kita sudah dengarkan. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Sekali lagi tepuk tangannya untuk para narasumber kita pada malam hari ini. Dan juga pemirsa, sebagai warga negara, kita juga kalau ada perubahan di pemerintahan yang berdampak pada demokrasi kita, haruskah kita duduk diam dan tenang-tenang saja? Nah, itu jawaban untuk Anda yang harus Anda pikirkan pada malam hari ini. Saya Andi Effendi undur diri. Anda menyaksikan Lawan Bicara. Bukan hanya sekedar debat, tapi adu argumentasi yang bermartabat.